Kau Koli. Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua, istimewa sekali ya pagi hari ini. eh, dari malam begitu posting, ternyata betul ya bahwa pengangguran di Jawa Barat bahkan di Indonesia ini sangat tinggi, Bapak Ibu. Dan apa yang dilakukan oleh Gubernur Jawa Barat, Edi Mulyadi ya, beliau berupaya tentunya untuk bisa menghadirkan lapangan pekerjaan, tetapi ya saya yakin beliau juga tahu angkanya ini nggak main-main, sehingga ya haruslah dibuat sebuah sistem di mana yang nganggur ini tidak usah ya melamar kerja dalam konteks ketika ada bursa, melamar, ngantri panjang gitu kan, bawa amplop coklat isinya foto dan lain sebagainya, persyaratan yang opportunity atau peluang diterimanya kecil. Paling hanya dari lowongan yang tersedia, misalnya ya, dari yang melamar, katakanlah seperti yang terjadi kemarin di Bekasi, dari 2.500 katanya lapangan pekerjaan yang tersedia, yang melamarnya lebih dari 25.000. Bayangkan. Jadi angka pengangguran ini luar biasa besar, Bapak Ibu semua. Ya, dan pembuatan aplikasi atau software atau sistem ya di mana nanti tinggal masyarakat katakanlah me, ya para pencari kerja ya menyampaikan profilnya di situ, kurikulum vitae-nya, dan tinggal dari pihak perusahaan kalau memang dibutuhkan ya cari yang tepat, kemudian interviewnya ya khusus tanpa harus membawa lamaran kerja. Kalau sudah diterima, baru kemudian eh, persyaratan-persyaratan itu dilengkapi. Dan ini menurut saya positif. Tetapi, ini ada tetapinya gitu ya. Itu kan sebuah sistem yang hanya akan menghubungkan. Sementara lapangan pekerjaannya itu sendiri sangatlah terbatas saat ini. Ya, dan saya percaya, saya yakin betul ini tidak mudah Bapak Ibu. Dengan kondisi ekonomi global, kondisi ekonomi Indonesia saat ini, lapangan pekerjaan ini sampai setahun ke depan, kalau kita tidak membuat terobosan, maka tetap banyak yang menganggur. Hanya tidak terlihat dengan sistem yang nanti dibuat, gitu ya. Tidak terlihat menganggur, padahal dia tetap menganggur. Ya, cuma tidak seolah jadi tidak nyari kerja lagi, beli amplop coklat lagi, yang sekali lamaran kerja mungkin 100.000 habis buat transport, gitu ya, bolak-balik, eh, plus katakanlah buat lamaran kerjanya. Nah, ini sebuah situasi yang tidak bisa didiamkan begitu saja. Saya mengajak ya, saya terpanggil, saya pribadi terpanggil untuk ikut kontribusi. Hanya memang saya sadar betul, kalau kita bicara kenapa orang menganggur, ya, katakanlah memang lapangan pekerjaan ini kan sedikit sekarang ini terbatas. Jadi lebih banyak yang membutuhkan kerja dibandingkan lapangan pekerjaannya. Tetapi berarti kan ada yang diterima, betul nggak? Boleh dijawab Bapak Ibu? Berarti kan ada yang diterima. Oke? Nah, yang diterima ini kenapa mereka diterima? Karena mereka ya dianggap lebih kompeten, lebih layak, lebih berprestasi, ya. Bisa jadi karena apa? Karena prestasi selama ini, kemudian ketika membuat lamaran kerja, kurikulum vitae-nya berbeda dengan yang lain, ketika tampil begitu sopan, ya, tahu bagaimana cara menjawab, positif attitude, Bapak Ibu semua, ya, sehingga otomatis kalau ada dari 10 hanya satu yang diterima, ya orang yang inilah yang kemudian akan diterima. Apalagi kalau ternyata dia punya orang dalam. Ini yang dibenci banyak orang kan. Wah, ini orang dalam gitu ya. Nah, kalau kita punya sikap mental seperti itu hanya akan membuat kita menjadi victim, Bapak Ibu semua. Korban. Karena kalau saya kembalikan kepada Bapak Ibu semua, ya manajer atau HRD director lah, ya, HRD director yang akan memutuskan. Ada dua orang yang sama-sama kualifikasinya memenuhi. Dari kurikulum vitae-nya, dari ya pendidikannya, prestasinya, semua sama. Maka Bapak Ibu akan bingung kalau ada orang orang tersebut adalah A dan B lah, ya. Saya berikan ilustrasinya dia A dan B. Nah, ternyata yang membedakan
A ini dikenal oleh orang di dalam yang kemudian kenal tahu betul. Oh, si A ini mah orangnya soleh, bisa dipercaya, orangnya rajin, adabnya luar biasa gitu ya. Eh, Positif attitude lah. Dan orang dalam ini berani menggaransi karena tahu betul ya. Udah terima itu, saya jamin lah kalau ini yang diterima udah top marko top jos marko jos. Nah, kalau Bapak Ibu ada di posisi sebagai HRD manager atau HRD director katakanlah ya, harus memilih dua orang yang ternyata dari kualifikasi yang kemudian ditetapkan sama dua-duanya, tapi harus memilih. Kira-kira Bapak Ibu akan memilih B yang tidak punya referensi siapapun atau memilih A? Silakan dijawab. Nah, semuanya. B, Bu Lilis. B, serius. Serius, Bu Lilis. Serius, Bu Lilis akan memilih orang yang bahkan tidak ada referensinya, nggak dikenal. Harus bertaruh dengan orang yang kemudian orang dalam, ya. Orang dalam yang tahu persis anak ini soleh, anak ini luar biasa, anak ini talented, adabnya mulia, akhlaknya luar biasa, ya. Maka saya percaya yang seperti Bu Lilis langka. Maka sebagian besar orang akan memilih A. Bukan karena uang. Kita bukan bicara hanya karena misalnya, oh orang ini yang kemudian mereferensikan karena disogok gitu ya. Enggak, kalau itu enggak benar. Itu orang dalam yang kita ingin lawan yang seperti itu. Ya, bahkan kalau kalau yang seperti itu, orang dalamnya yang kemudian disogok untuk menyampaikan sesuatu yang bisa jadi tidak benar. Nah, inilah yang tidak boleh. Maka hati-hati ketika seseorang terjebak menjadi victim, gitu ya. Punya sikap mental victim. Saya pagi hari ini, saya senyum-senyum Bapak Ibu semua. Karena begitu banyak orang yang kemudian, saya ulangi ya, begitu banyak orang yang ternyata saat ini memang membutuhkan pekerjaan. Tetapi ketika dijelaskan begitu gamblang, begitu detail, gitu ya, bahwa kita ada, saya jelaskan ya, Bapak Ibu, Bismillah, Insya Allah, Sekolah Bisnis Indonesia menginisiasi diklat konten kreator dan afiliator profesional. Kenapa? Ya, karena melalui program diklat ini diharapkan bisa membantu warga masyarakat. Bukan hanya bicara yang kemudian tidak punya pekerjaan. Itu adalah prioritas utama. Tetapi bahkan mereka-mereka di luar sana yang saat ini pun punya pekerjaan, ya kan? Anggaplah buruh pabrik dan lain sebagainya, atau kan pekerjaan juga ya sebagai ojek online itu kan pekerjaan juga. Tapi apakah cukup ketika mereka hanya mendapatkan UMR? Apalagi kalau sudah berkeluarga, punya anak, anaknya tambah besar, anaknya bertambah. Cukupkah dengan hanya UMR? Belum lagi kalau ditambah ya, karena ya sebelumnya nganggur, hutangnya banyak. Ya udah gitu ya. Wah, gajinya bisa jadi di minggu pertama sudah habis. Gajinya di minggu kedua, wah sudah wassalam gitu ya. Maka apakah mereka hidup sejahtera? Tidak. Nah inilah yang kita perlu pikirkan. Bagaimana Jawa Barat dan tentu lebih besar lagi adalah Indonesia. Ini bukan hanya bicara menurunkan angka pengangguran ke angka nol, Bapak Ibu. Itu kenapa saya menggagas program ya, Jabar Zero sebetulnya kan. Zero, mun orang Sunda mah Z kadang-kadang jadi J gitu ya. Ya udahlah Zero ya sekalian. Jabar Zero ya nganggur. Jadi kita berharap tidak ada yang nganggur. Dan itu viral luar biasa. Dalam waktu singkat saya buka, innalillahi udah 100.000. Sudah 100.000 itu belum 24 jam, 120.000 belum saya buka lagi nih. Ini artinya real yang memang menganggur itu saat ini banyak sekali. Hanya saya senyum akan ada orang yang memilih ya. Ini di luar sana. Inilah bicara sikap mental Bapak Ibu. Inilah sikap mental di mana akan banyak sekali orang yang kemudian lebih memilih nganggur, masih minta sama orang tua, kerjanya minta-minta mungkin ke keluarga segala macam ya. Kalau nganggur nggak punya duit, sudah dewasa kan pasti minta untuk kehidupan sehari-hari. Lebih baik begitu daripada misalnya mengikuti program diklat itu satu. Di mana di diklat ini selama 1 tahun, saya jelaskan sedikit ya, bagi yang baru pertama datang, insya Allah diklat konten kreator dan afiliator ini, ya Bapak Ibu semua, kalau kita bicara konten kreator, ini banyak sekali yang sudah membuktikan mereka menjadi konten kreator yang punya penghasilan yang luar biasa.
contoh di depan mata di Jawa Barat ya Kang Deddy Mulyadi kan gitu, KDM yang saat ini menjadi gubernur itu, Bapak Ibu, bukan karena hanya beliau pernah jadi Bupati Purwakarta. Terbukti ketika beliau mencalonkan diri menjadi wakil gubernur, kenapa beliau kalah sama RK, Bapak Ibu semua? Karena RK lebih mendominasi sosial media dengan Instagramnya. Followernya begitu banyak, ya. RK 10 juta lebih follower Ridwan Kamil di Instagramnya saat itu. Maka tumbang, Bapak Ibu. Tetapi apa yang dilakukan oleh apa KDM, beliau menjadi konten kreator, membuat konten-konten yang membuat masyarakat mendapatkan manfaat. Manfaatnya apa? Terhibur, terinspirasi, tergugah, sehingga ya konten ini viral, Bapak Ibu semua. Banyak orang yang dengan senang hati membagikan video-videonya. Itulah dahsyatnya era sekarang. Begitu mudah sebetulnya seseorang kalau tahu caranya itu dikenal banyak orang. Nah, ketika begitu banyak orang yang mengenal dan karena konten-kontennya menyentuh gitu ya, konten-kontennya membuat bahkan emak-emak menurut saya menjadi tidak rasional. Sorry to say ya, kenapa saya bilang kadang-kadang nih emak-emak ini nggak rasional gitu ya. Masa bilang KDM ganteng gitu ya, kan menurut saya tidak rasional. Kalau dibandingkan perempuan, ya ganteng. Tapi ganteng itu kan ada standar. Kalau menurut saya ganteng itu siapa misalnya? Al, ya kan? Anaknya siapa? Anaknya Ahmad Dhani. Al itu ganteng gitu ya. Tapi kalau KDM tiba-tiba, aduh ganteng, aduh manik kasep, kayaknya silap deh. Kalau beliau karismatik, oke gitu ya. Beliau simpatik, iya. Tapi kalau, aduh manik kasep KDM. Loh iyalah, sejak kapan KDM itu kasep? Ya kasep itu kalau laki-laki iya gitu kan. Ya, tapi kan ada pembanding lah. Kita punya misalnya di dunia perfilman ya, artis banyak kan artis-artis itu. Oh fitnah, iya itu fitnah itu. Nanti kalau saya ketemu KDM saya bilang, ah Kang ini difitnah senyum aja. Makanya banyak mama bebeja kasep gitunya, silap matanya gitu ya. Kasiwar gitu ya. Ya kalau kasep yang gelis oke lah. Cakep untuk laki-laki, ya kasep buat laki-laki, gelis buat perempuan, oke. Tapi kan kalau mau kita bandingin, janganlah gitu ya silap. Ya kalau lihat dulu siapa yang zaman dulu ya, Primus misalnya ya, terus siapa lagi? Ya artis-artis lah yang kita punya standar kegantengan ya. Laki-laki aja juga tahu lah mana yang ganteng, mana yang enggak gitu kan. Kalau karismatik oke gitu ya. Karismatik, mungkinnya ibu-ibu suka karena berbagi duit. Nah beda tah. Ku bagi duit teh lehat emang mama. Saya lanjut ya. Tapi kehilangan akal sehat jadinya tidak rasional. Ulu mani kasep. Saya gak garau gitu ya. Jadi kasep kalau duit mah kayak ya, oh ganteng karakternya ya 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 ya. Ya bager atuh sanes ganteng atuh. Mani bager kan ada istilahnya Kang Ari gitu ya. Kang Ari atau Bu Ari ini. Saya lanjut ya Bapak Ibu semua. Jadi, sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, satu ada persoalan pengangguran. Kedua, karena mereka menganggur pun kan hidupnya banyak sekali yang pas-pasan bahkan kurang. Kan begitu. Ketiga, belum lagi kalau kita masuk ke orang-orang yang ya dianggap lagi tidak produktif karena usianya sudah tidak lagi muda. Apalagi kalau sudah 58, ya mau kerja di instansi mana, perusahaan mana, seberprestasi apapun ditendang pasti, ya, di pensiun. Padahal hidup harus terus berlanjut. Bisa jadi malah anak-anaknya masih kecil karena telat menikah ya dan lain sebagainya lah. Bukan telat menikah tapi punya lagi bungsu gitu ya. Udah umur 60 ada bungsu lah ya. Anaknya masih kecil. Ya tetap butuh kehidupan kan. Nah, inilah yang sebuah persoalan yang kompleks yang saya daripada mencaci maki pemerintah, mengkritisi, lebih baik saya mengajak diri saya dan Bapak Ibu semua, yuk kita hadirkan solusi. Apa solusinya? Iya, diklat ini Bapak Ibu semua. Diklat konten kreator dan afiliator profesional yang akan berlangsung selama 1 tahun dimulai tanggal 17 Agustus. Dan sebelum 17 Agustus, mereka yang mau hadirnya offline harus dulu mengikuti pradiklat. Di tanggal kapan? Tanggal 5 Juli. Kita sudah masuk tanggal bulan Juli ya. Jadi Sabtu ini ada pradiklat. Ini menjadi syarat kalau mau ikut offline di tanggal 17 Agustus. Oke. Jadi
Melalui diklat ini, harapannya Bapak Ibu semua, diklat ini nggak main-main Bapak Ibu. Kita akan ikhtiar bareng-bareng agar yang ngisinya nggak kaleng-kaleng. Karena kalau kita mau berhasil, maka kita harus belajar dari mereka yang sudah berhasil. Kalau mau jadi konten kreator yang berhasil, ya kita belajar lah. Ya, belajarnya dari konten kreator papan atas yang sudah punya viewers luar jutaan, yang sudah punya subscriber jutaan. Ke mereka itulah kita belajar. Ya, jangan kemudian ke orang-orang yang baru. Dan saya disclaimer, saya itu bukan konten kreator. Bahkan kalau saya lebih dalam lagi, enggak juga, saya belum jadi konten kreator. Ya, oke. Saya juga bukan seorang afiliator. Jadi saya belum kompeten kalau saya mau ngajarin Bapak Ibu semua. Dan terbaik adalah ya kita belajar dari mereka-mereka yang terbaik gitu ya. Siapa sih konten kreator papan atas? Ada Raffi Ahmad misalnya, Atta Halilintar, ya YouTuber-YouTuber papan atas lah ya dengan mereka-mereka yang menjadi ya punya follower di Instagram, di sosial media begitu banyak ya jutaan gitu ya angkanya. Mbak Imong, terus siapa lagi? Ya siapapun kita akan belajar, termasuk para affiliate. Dan lebih banyak sekarang ini kan affiliate-nya adalah affiliate TikTok. Ya, banyak sekali orang yang pengen jadi affiliate TikTok gitu kan, pengen segera punya keranjang kuning, pengen cepat jualan gitu kan, supaya bisa menghasilkan. Nah, kita akan undang nanti Bapak Ibu semua, bahkan di Diklat, kita akan hadirkan 100 orang. Kita coba undang 100 orang konten kreator dan afiliator yang sudah berhasil, maka beruntunglah yang nanti ikut offline. Kenapa? Karena slotnya hanya 100 nih. Dan kita akan coba undang 100 orang konten kreator dan afiliator yang kemudian sudah berhasil. Sehingga, oh punya keranjang kuning tapi nggak pernah ada yang beli. Ada yang curhat. Ya, nanti Bunda Dede ya, Bunda Dede Armina nanti saya sedikit singgung gitu ya. Jadi sahabat-sahabat semua, Bapak Ibu semua, ngeri nggak kita belajar 1 tahun. Dan yang diajarkan itu bukan hanya bicara tentang bagaimana membuat konten. Di sini Bapak Ibu akan belajar tentang ilmu komunikasi. Bagaimana kita berkomunikasi secara efektif. Bapak Ibu akan belajar tentang bagaimana bisa mempengaruhi orang lain. Bapak Ibu bagaimana akan belajar tentang attitude, sikap mental yang positif. Belajar tentang seni bernegosiasi. Akan belajar tentang bagaimana Bapak Ibu semua ya bisa menjual sesuatu. Belajar tentang personal branding, belajar ilmu sales marketing termasuk digital marketing lebih dalam Bapak Ibu semua bagi yang memang punya passion di situ lebih dalam lagi. Sehingga lulusan dari sini Bapak Ibu, kalau benar-benar lulus nih 1 tahun melewati itu semua, maka dua yang mungkin terjadi. Satu, dia akan menjadi most wanted. Apa itu most wanted coach? Dicari-cari sama perusahaan. Saya butuh nih orang yang sudah attitude-nya baik, skillful gitu ya, punya skill yang luar biasa, kemampuan komunikasi baik, presentasi yang baik, bisa mempengaruhi orang, dia ngerti ilmu digital marketing. Inilah sebuah keahlian yang tidak dipelajari di banyak sekolah Bapak Ibu semua, sehingga kalau yang saat ini nganggur-nganggur belajar ini, pun mereka akan tetap mencari kerja, mereka akan tampil beda ketika di interview misalnya ya contoh ketika di interview nggak akan cuma modal amplop coklat dengan kurikulum vitae, dia bisa tunjukin oh ini Instagram saya, ini channel YouTube-nya, ini adalah TikTok-nya ya, kemudian ditulis di situ followernya 1 juta. Itu Bapak Ibu HRD manager yang ngerti dengan kekinian begitu lihat follower 1 juta keder Bapak Ibu, sebelum dia mau nanya gitu ya, dia pasti sebelum dia mau jelaskan mau digaji berapa, pasti dia nanya, dari sini udah menghasilkan? Ya sudah. Berapa sebulan? Ya lumayan lah, bantu-bantu orang tua 50 sampai 100 juta gitu ya. Dapatlah dengan follower 1 juta. Terus HRD manajernya tadinya dia mau hire orang dengan gaji 20 juta. Kira-kira kena mental nggak Bapak Ibu? HRD manajernya mau gaji orang ini 20 juta, sementara ya dari CV-nya, dari apa yang diperlihatkan profilnya, dia lihat cek sosial medianya, bener nggak? Ih gila 1 juta beneran, ih gila gitu ya, yang ini 2 juta, yang ini 3 juta misalnya. Berani nggak ya nawarin lagi, "Ini ngapain nyari kerja?" Nanti paling nanya, loh ngapain nyari kerja udah dapat dari situ? Eh, nanti yang seperti ini bisa bilang, enggak, saya sakit hati aja dulu ditolak.
Saya dianggap tidak kompeten. Ini saya buktikan. Mau nawarin saya berapa? 20 juta. Mana saya mau? So, halo, kok saya doang yang ketawa sih? Oh, malah konten kreatornya yang mau jadi ini. Ya, 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 ya. Dia kan keder lah. Gila katanya ya. Nah, betul. HRD manajernya, Kang, ajarin saya dong. Saya udah mau keluar nih. Udah bosen. Ah, siksa, kesiksa saya jadi karyawan. Nah, ini yang menarik Bapak Ibu semua. Melalui sebuah proses dan kita belajar dari yang terbaik. Bapak Ibu belajar tentang kesabaran, ketekunan, konsistensi, persistensi, learning attitude, semua hal-hal yang baik di program ini. Guru-gurunya, mentor-mentornya, Bismillah doakan mentor-mentor terbaik. Yang tadi saya sudah jelaskan tuh di grup. Ini kalau ikut bayar nih yang begini, masa saya harus tunjukin? Nanti Bapak Ibu cek, saya kasih tuh salah satu. Kalau mau belajar bagaimana bikin konten viral aja, bayarnya 7,5 juta, 10 juta, 15 juta gitu ya. Di sini Bapak Ibu akan insya Allah akan dapat semua. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Dahsyat atau dahsyat? Dahsyat atau dahsyat banget? Hah. Tapi kadang-kadang itu tadi ya, saya berpikir, oh iya, memang ada sih orang-orang yang seperti itu. Saya jelaskan panjang lebar tadi di grup WhatsApp ya, karena banyak sekali yang kemudian japri bicara untuk membahas tentang program apa Jabar Jiro Jiro nganggur gitu ya, Jabar Jiro nganggur. Banyak sekali sampai sekarang masih saya nggak bisa jawab. Saya udah bangun, saya semalam itu tidur jam 2 gitu ya, bangun jam 3, terus jawabin nggak kejawab juga sampai aduh nyerah udah. Gila itu viral ya. Ternyata memang yang nganggur itu banyak banget. Tetapi nah itu tadi mereka nganggurnya saya pengen kerja, kerjaan seperti yang mereka mau, gajinya seperti yang mereka inginkan. Kalau harus berproses belajar dulu, mereka nggak mau, nggak suka belajar gitu ya. Bahkan ini lebih lucu lagi Bapak Ibu semua ya, lebih lucu lagi. Saya jelaskan ya, kalau serius hari ini juga langsung ngerti action, maka dia punya peluang hari ini juga bisa dapat duit. Coach dari mana? Gini Bapak Ibu saya jelaskan. Di klub ini gratis, terbuka untuk umum, siapapun boleh, asal 3 syaratnya. Ya pasti registrasi, plak gitu ya. Dia harus mengisi Google Form segala macam, kan begitu. Yang kedua, tentu ya kalau mau di sini ya harus siap punya learning attitude yang baik, bukan hanya sekedar daftar, tapi karena gratis seenaknya. Ya, itu yang namanya learning attitude. Ya harus kemudian mengikuti proses pembelajarannya dengan baik supaya berhasil. Oke. Dan yang ketiga, kita kasih syarat sengaja nih. Saya kasih syarat supaya orang bisa dapat uang. Kan kalau misalnya diklatnya gratis, Bapak Ibu kasih referensi orang, 1.000 orang terdaftar nih, Bapak Ibu yang daftarin, ya. Bapak Ibu kan tahu, oh ini programnya bagus, kemudian disosialisasikan lewat berbagai macam cara, ya. Kalau di digital misalnya di WhatsApp, pasang status di sosial media, status WhatsApp, atau kemudian di WA-in, dikirim ke teman-temannya gitu ya, tentang program ini. Dan pada akhirnya gulung, oh belum lagi Bapak Ibu punya TikTok, misalnya Bapak Ibu bikin konten, kemudian buka pendaftaran, 1.000 lah orang kemudian terdaftar. Ini target saya 20 juta loh, nggak main-main ini. Seluruh Indonesia nanti 20 juta gitu ya. Bapak Ibu terlibat 1.000 aja. Terus semuanya betul-betul ya gratis, nggak ada uang. Kira-kira Bapak Ibu dapat berapa? Kalau Bapak Ibu mereferensikan. Boleh dijawab Bapak Ibu semua? Nah, dari Bu Dewi, ya nol. Dapatnya nol gitu ya. Sekarang saya ingin Bapak Ibu semua yang nanti terlibat. Kalau kemarin sudah ya terlibat dengan kemudian bantuin sosialisasi, bikin konten. Kemudian saya terpikir, dan ini bukan di awal, sejak awal saya terpikir, ini enggak, kenapa enggak ya? Toh kalau ada orang yang kemudian pengen ikut ini, ya, dan mereka misalnya butuh pekerjaan, mereka rela kok bikin apa amplop coklat gitu kan. Di dalamnya pas foto yang mungkin semua total 20 ribuan bahkan bisa jadi lebih gitu ya tergantung. Kemudian dia harus jalan pakai ongkos. Ya sehari itu habislah sebetulnya ya 50 sampai 100 ribu. Betul nggak? Betul apa betul? Kenapa enggak gitu ya? Kalau bukti keseriusan, jangan cuma gratis dan kemudian daftar. Tetapi toh yang namanya pembelajaran, dia kan harus belajar. Maka harus ada modul minimal, modul dasar yang harus dipelajari. Maka saya buatkan.
Ya, Bapak Ibu, ini dalam ongoing proses. Mudah-mudahan 6 hari ke depan sudah jadi, gitu ya. Jadi bukunya buku digital supaya kita nggak perlu biaya cetak, gitu ya. Buku digital dengan judul konten kreator dan afiliator profesional. Kan begitu. Itulah materi-materi yang secara umum. Nanti ada lagi yang lebih dalam, karena setahun kita belajar. Termasuk nanti hal-hal yang Bapak Ibu pengenin, misalnya belajar tentang apa video editing lah, whatever ya. Bahkan nanti kalau yang suka dengan belajar tentang ads gitu ya, Meta Ads, Google Ads, iya, yang suka silahkan belajar dalam gitu. Oke, dan itu semua ilmu mahal. 100 juta 1 tahun itu udah kemurahan Bapak Ibu. Oke, sekarang kenapa tidak? Ya sudah, kalau mau serius, 3 syarat ini harus terpenuhi. Satu, dia mengisi formulir daftar. Kedua, kesiapan untuk mengikuti program ini dengan sikap mental yang positif. Dan yang ketiga, beli buku digital tadi. Buku-buku kami, Bapak Ibu, buku saya bandrolnya ya 350.000. Tapi untuk program ini udahlah kita buat ya biar terjangkau semua mampu. Oke, maka 35.000. Kan banyak orang rokok bisa jadi tuh. Saya nggak tahu harga rokok karena saya tidak merokok. Ya, 35.000 kira-kira kalaupun orang tua sayang sama anak, bisa ngusahain nggak Bapak Ibu? Coba jawab pertanyaan saya. Orang tua sayang sama anak, udahlah belajar gitu ya. 35.000, ya udah bayar aja 35.000 mah beli gitu kan. Bisa nggak 35.000? Ah, Meta S bayar minimal 3 juta. Betul. Ya kan? Itulah kenapa Bapak Ibu bisa, gitu kan? Tapi kan lucu, ada orang yang kemudian mau jadi affiliate TikTok kan? Affiliate TikTok itu nanti pengen punya keranjang kuning, dia harus 600 follower dulu sekarang kan? Nah, yang tadi menjawab, kenapa nggak ada yang beli? Ya karena satu bisa jadi belum belajar, yang kedua belajarnya sama, salah gurunya gitu ya. Akibatnya apa? Ya, nanti tinggal saya lihat aja, coba japri saya ya. Saya lihat nanti gimana kontennya. Waduh, satu akun isinya jualan semua. Siapa yang mau lihat? Ya, kemudian follower 600, hasil saling follow fallback katanya, saling follow-followan. Kalau Bapak Ibu pola kerjanya seperti itu, percaya nggak akan berhasil bisa melampaui mereka-mereka yang sudah sangat berhasil. Karena membangun fondasinya rapuh. Punya 600 follower aja, follower palsu. Fake follower. Padahal kenapa kita perlu membangun sebuah personal branding? Supaya kebermanfaatan kita punya pasar yang khusus, yang suka dengan konten-konten kita. Disitulah baru kita punya follower setia gitu ya. Yang apapun kita buat kontennya dia nantikan. Dan karena dia dapat manfaat, maka dia akan jadi percaya sama Bapak Ibu semua minta di iya, itu penyakit-penyakit pengen instan ya. Saya udah ketawa deh, atau jebakan-jebakan Batman bikin ngapain kalau menjadi follower aja mesti dijebak, gila itu. Lihat sikap mental. Kalau bagi saya ada satu kata yang mewakili itu semua ya, itu integritas. Orang yang kemudian mau menjebak ya, begitu-begitu nggak punya integritas, selesai Bapak Ibu. Dan itu tidak akan sustainable. Tidak akan sustainable. Maka coba lihat Bapak Ibu semua. Cek misalnya KDM yang sudah berhasil jadi content creator. Dia memfollow berapa orang? Satu. Cek lagi konten-konten kreator yang betul-betul ya, yang jutaan, dia memfollow berapa? Ya udah puluhan itu udah kebanyakan, belasan udah kebanyakan. Jadi kalau bisa cek ya, dia memfollow berapa? Terbatas. Ini saling fallback. Lucunya followernya 60, saling memfollow 600. Follow 600. Jadi dia sibuk memfollow orang lain, dia nggak membangun basis massa. Ingat, kalau mau sukses, 3 tahapan yang harus dilalui. Bagaimana kita dikenal banyak orang. Dan dengan sistem sosial media sekarang, dengan algoritma TikTok, memungkinkan kita dikenal dengan cepat, Bapak Ibu, oleh banyak orang. Kalau kita tahu caranya. Yang kedua, bagaimana kita disukai banyak orang. Maka konten-konten kita harus terus bisa memberikan manfaat. Bisa berupa berita yang bisa dipercaya, ya, informasi yang bisa dipercaya, atau kita bisa memberikan edukasi atau hiburan. 3 kategori utama ini yang kemudian membuat orang pada akhirnya dia follow dengan sukacita. Oke, dan bagaimana dengan konsistensi kita menjaga integritas kita menjadi pribadi yang bisa dipercaya. Kalau sudah di level itu, jualan apapun Bapak Ibu semua
Ya, saya sudah pernah mencontohkan mana? Nggak ada ya. Saya sudah pernah mencontohkan eh, ya apapun lah ya, yang kemudian kita minum gitu ya, kita minum, aduh nggak usah ngomong, cuma minum aja. Ada yang tiba-tiba, coach itu minum apa coach? Kayaknya enak betul. Oh, ini bukan enak, ini enak banget. Ini bukan enak, ini enak banget. Karena ucapan idolanya orang yang terpercaya, maka, duh enak banget, saya percaya ya. Orang yang nggak ya, yang menurut saya ya ya jelek enggak, tapi kalau dibilang ganteng banget ya keterlaluan gitu kan. Kok kembali lagi ke situ? Nggak, saya soalnya lucu aja gitu ya, banyak mengikuti video-video KDM gitu. Aduh ini mama gitu ya. Kadang-kadang kok ya melampaui batas gitu ya. Siwer matanya gitu ya. Ya lanjut lanjut jadi ngegibah jadi ya masya Allah astagfirullah. Lanjut ya. Jadi Bapak Ibu apapun yang kemudian eh, misalnya begini, saya cuma begini aja ya, follower saya jutaan. Ada yang nanya karena dia butuh pulpen, coach gila, keren banget coach. Ballpointnya mereknya apa gitu ya? Beli di mana? Ya kalau tertarik tuh ada di Keranjang Kuning. Ada nggak yang check out Bapak Ibu? Yang tertarik gitu dan memang punya kebutuhan gitu kan? Check out nggak? Pengen seperti idolanya, pengen seperti orang yang dipercayainya kan begitu? Betul apa betul? Minum aja, aduh minumannya apa kok kayaknya seger banget? Oh, bukan seger, kayaknya seger, bukan seger, ini mah seger banget. Nah karena kita dipercaya, omongan kita ini seger banget, akhirnya, aduh pengen belinya di mana? Tuh Keranjang Kuning. Udah selesai, nggak perlu jualannya ya. Ya, 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 jualannya. Oh, begini, begini, begini. Ya, nggak apa-apa sih. Pala itu juga menjual. Pola itu berhasil menjual. Tetapi yang dahsyat ya jualan begitu. Itu namanya tidak jualan tapi terjual. Betul nggak? Nggak jualan tapi terjual. Begitu pakai kacamata, coach, kacamatanya cakep banget. Iya, ini saya biasanya pakai pakai yang 5 juta, 10 juta. Karena enak kalau yang 10 juta, 5 juta itu. Tapi nggak tahu nih, sekarang kok saya dapat, gila loh, ini kacamata cuma 35 ribu aja enak banget. Percaya sama idola, coach belinya di mana itu Keranjang Kuning tuh kacamatanya ya, cuma 35 ribu. Ah, dah gitu. Lanjut ngomong ya. Jadi pahami prinsip dasar supaya kita nggak ngawur gitu loh. Jadi mau belajar tuh ya tadi tuh pengen instan, ya repot kalau cuma semuanya pengen instan. Sebentar, karena baru ada pemimpin di Indonesia. Ah, dulu waktu RK juga heboh gitu ya. Wah, RK heboh, ganteng banget RK. Ya di atas rata-rata sih dikit. Tapi juga nggak ganteng-ganteng amat. Tapi kalau dibandingin juga sama Kang Deddy Mulyadi, ganteng mana? Ya ganteng Eka, sorry to say gitu ya. Lah jujur lah kan begitu. Kan dulu juga ibu heboh kan gitu ya. Oke. Nah, sedikit cerita nih, sedikit cerita. Jadi karena sudah langsung ngegibah, ya udahlah ya, gibah positif boleh ya. Tapi saya nggak bicara gibah yang negatifnya, nggak lah, gibah positif. Jadi gini Bapak Ibu, program diklat konten kreator dan afiliator profesional itu kita ingin Bapak Ibu menghadirkan mereka narasumber yang hebat-hebat. Tapi semua itu Bapak Ibu, semua orang yang saat ini, sebagian besar lah, saya nggak boleh bilang semua ya, sebagian besar konten kreator dan afiliator yang sudah kaya raya itu dan sangat terkenal, mereka cuma tunduk pada dua hal Bapak Ibu. Ada yang satu lagi sih, yang nggak apa-apa lah. Satu lagi Bapak Ibu ngarang aja ya. Yang dua saja. Apa itu? Satu uang. Fulus. Coba, Raffi Ahmad bisa nggak dipanggil? Tanya, rate-nya berapa 1 miliar? Saya panggil 5 miliar. Datang nggak Raffi Ahmad? Ngisi nggak kira-kira Bapak Ibu? Coba dijawab ya. Kan nanya ke asistennya, dikasih asistennya. Ya kan? Habis itu nanya rate-nya berapa 1 miliar? Oh nggak apa-apa, 5 miliar deh. Ya, oh ya buat buat asistennya saya tambahin 500 juta. Buat asistennya saya tambahin 500. Ini khusus buat asisten ya, tolong diprioritaskan. Kira-kira jadi diprioritaskan dan datang nggak kira-kira Raffi Ahmadnya? Jadi siapapun nanti tunduknya sama uang, Bapak Ibu satu. Dan saat ini saya belum jadi triliuner. Kalau saya sudah jadi triliuner, ya udahlah berapa sih Raffi Ahmad dan semua itu gitu ya. Saya yang bayarin deh. Ajarin masyarakat Jawa Barat saya yang bayarin. Nah karena saya belum di level itu, saya belum di titik itu,
Bapak Ibu gitu ya, maka kita perlu bersiasat, kita harus punya cara, dan memang ini tujuannya adalah ya kita bicara yang kedua tuh tadi ya, yang bisa mempengaruhi para konten kreator dan afiliator itu selain fulus, selain uang adalah kekuasaan. Coba kalau ini jadi program nasional, Pak Prabowo undang Raffi Ahmad, Deddy Corbuzier, semua konten kreator diundang, semua afiliator diundang semua. Kemudian beliau bilang begini, Raymond Chin, siapa lagi? Timothy, Atta Halilintar, Raffi Ahmad, udah kaya-kaya kan? Mau dong bantu saya, ya kan? Gimana? Ini banyak nih masyarakat Indonesia yang hidupnya masih susah, yang masih nganggur. Ajarin lah mereka jadi konten kreator. Ya kan? Kan nggak enak kayak sendiri. Bikinlah mereka juga. Ya, mereka juga bisa sejahtera, mereka bisa makmur dari aktivitas sebagai konten kreator dan afiliator. Kira-kira mungkin nggak Raffi Ahmad menolak? Jawab Bapak Ibu. Boleh dijawab Bapak Ibu. Ya, di kolom komentar. Silakan di kolom chat Bapak Ibu. Mungkin nggak nolak. Nggak bisa nolak Bapak Ibu. Ya, pasti mau. Ya kecuali yang yang sedeng aja gitu ya. Nggak mau ah, kalau nggak dibayar saya nggak mau. Cari penyakit gitu kan. Pasti mau. Itulah kenapa program diklat ini seharusnya menjadi program dari pemerintah di berbagai level, nasional, ya, kemudian provinsi, kota kabupaten, bahkan turun ke bawah sampai level kecamatan, kelurahan. Kalau di setiap daerah ada training centernya, di mana sebetulnya ya pemerintah punya fasilitas itu, gitu ya. Dan narasumbernya ya tinggal minta, ya tolong dibantu, bantuin tuh semua, gitu kan. Maka Bapak Ibu ini akan dahsyat. Tetapi karena kemarin kita pernah mencoba, nah ini kaitannya dengan gibah positif, dengan gibah positif. Jadi kita pernah mencoba, saya pribadi sudah pernah mencoba ya 3 minggu yang lalu datang ke Lembur Pakuan ya. Ya, saya belum tahu bahwa di situ ada prosedur-prosedur ya. Cuma datang aja. Mudah-mudahan bisa ketemu KDM kan begitu aja sederhana. Dan tujuannya bukan mau minta duit, tapi justru mau bantu warga Jabar dan which is ini adalah bantu bantu kerja beliau. Saya tidak minta 1 rupiah pun. Saya tidak minta 1 rupiah pun. Kalaupun ngasih pasti saya tolak, gitu ya. Sombong Coach Hidayat gitu ya. Enggak, karena memang saya bukan datang untuk minta duit. Enggak. Tapi yuk sama-sama percepat nih. Jangan ada rakyat Jabar yang hari ini kemudian tidak melakukan apapun. Kerjaannya ngelamar kerja, luntang-lantung, nggak jelas. Scroll-scroll TikTok doang. Rusak loh otak kalau banyak scroll TikTok. Kalau bingung ya. Bapak Ibu, kalau seharian kerjaannya scroll-scroll TikTok, rusak otaknya. Hati-hati. Maka jangan cuma scroll-scroll doang dong. Kalau nggak menghasilkan cuma terhibur gitu ya. TikTok itu edik. Bikin Bapak Ibu kalau nggak sadar gitu ya. Nonton satu video, satu film. Nonton terus saja keterusan. Hati-hati. Nonton hiburan terhibur. Edik. Akhirnya setiap hari tidak produktif. Ini yang saya ngeri. Saya lucu gitu ya. Banyak orang ya mungkin bisa jadi pas masuk itu orang tuanya yang pengen dimasukin aja ke grup tadi. Tiba-tiba, oh begini, keluar males. Saya mah pengen pengen jadi pengangguran saja, minta saja sama orang tua. Gila gitu ya. Dan mental itu banyak Bapak Ibu. Saya cukup lihat, ini yang nggak mau ikut kelasnya sampai tamat, langsung left gitu ya. Ketahuan. Itu sikap mentalnya. Nggak berusaha memahami, mencerna bahwa ini an opportunity buat mereka. Oke. Jadi Bapak Ibu semua, karena saya sudah pernah mencoba sekali, kemudian kita pernah bikin mau rencana untuk ke Lembur Pakuan datangkan 1.000 orang, dan itu juga tidak mudah, KDM-nya ternyata tidak di tempat, dan yang siap untuk datangnya juga nggak 1.000 orang ternyata. Maka saya berpikir, saya terpanggil lagi memori masa lalu, 5 tahun saya ngejar-ngejar RK. Kang Emil ya, which is beliau adalah kakak kelas saya di ITB. Saya juga ikut terlibat dulu untuk membantu beliau menjadi gubernur, walaupun sedikit adalah kontribusi saya gitu ya. Tapi 5 tahun saya tidak pernah bisa ketemu. Padahal saya mau sampaikan pesan ke beliau, Kang, mumpung punya jabatan, mumpung punya posisi, tinggalkan legacy terbaik.
Apa itu legacy terbaik? Salah satunya, kalau bisa bebaskan warga Jabar yang mayoritas Muslim dari buta huruf dan buta baca Al-Quran. Itu pesan yang mau saya sampaikan. Nggak bisa ketemu 5 tahun. Saksi sejarahnya ya Pak Arya, tanya sama Pak Arya gitu ya. Luar biasa. Maka sama, saya berpikir, masa saya mau kejar, kita sama-sama terus mau ngejar siapa? ADM. Gitu ya. Yang begitu datang pun, wah, mama udah heboh ya. Mama sudah heboh. Ya sudah, maka akhirnya saya putuskan diklat ini harus jalan. Dan itu tanggal 17 Agustus. In detail nanti ya, saya mau in shortcutnya saja dulu gitu karena ternyata ada keperluan penting yang harus segera saya lakukan. Jadi Bapak Ibu semua, siapapun boleh ikut diklat gratis. Tetapi sengaja nih, kita kasih syarat dan ketentuan tiga tadi syarat ketentuannya. Iya dia harus daftar, siap memang untuk belajar serius. Yang satu lagi cukup beli buku. Nah, karena di sini mulai ada uang, maka ya saya mau kasih Bapak Ibu nih aturan main baru nih. Ya, di kesempatan hari ini saya mau kasih kesempatan. Cobain 7 hari. Pak Arya, bukan 3 hari. 7 hari. Silahkan sosialisasikan program di klub. Dan kalau ada yang daftar, kasih tahu syaratnya ini. Ya, Bapak Ibu, syaratnya adalah membeli buku digital 35.000. Bukan diklatnya bayar 35.000. Itu konyol. Enggak. Diklat itu ratusan juta Bapak Ibu semua. Ya, uang barak baru berapa hari aja cuma berapa tuh 11 juta gitu ya. Itu cuma sekian hari. Ini 1 tahun loh, 365 hari. Dengan narasumbernya yang hadir nanti insya Allah kita upayakan orang-orang yang luar biasa, yang kompeten dan expert. Dan itu mahal gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, dengan 35.000 tadi sudah dijawab semua mau. Maka gini, 7 hari kita berikan buat Bapak Ibu yang nggak punya duit, silahkan ya, silahkan untuk kemudian Bapak Ibu jual buku itu. Bahkan di 7 hari ini karena bukunya belum jadi, dikasih tambahan satu buku Bapak Ibu, yaitu buku tentang teknik presentasi. Supaya ketika terjadi akad, ya saya transfer langsung dapat sesuatu. Jangan nggak dapat apa-apa. Jadi dapat dua loh, bayangin dapat dua buku tentang teknik presentasi. Dan Bapak Ibu akan saya didik, Bismillah insya Allah ya, saya bahkan membimbing Bapak Ibu supaya punya kemampuan presentasi yang handal. Mau nggak Bapak Ibu? Itu cuma modalnya, kalau sekarang jadi gratis tuh buku itu, ya kan? Silahkan. Jadi, karena buku ini belum jadi, kalau udah jadi, yang ini ditiadakan. Jadi kesempatan nih, kalau beli sekarang dapat gitu ya. Dapat dua tuh, ya, dapat dua bukunya. Oke, nah itu nanti hubungi Pak Arya saja. Dan Bapak Ibu sudah bisa langsung memasarkan ini. Ya, memasarkan dalam konteks saya udah buka pendaftaran, bikin konten. Gimana caranya, Coach? Pakai video yang sudah saya buat. Kalau Bapak Ibu belum bisa bikin konten, pakai konten saya, dibagikan ke teman-teman gitu kan. Atau nanti minta copywriting ke Pak Arya. Sehari aja, kalau Bapak Ibu berani ngobrol sama, menurut saya ya, 20 orang saja. Bapak Ibu berani ngobrol sehari dengan 20 orang, saya yakin 3 closing. Dari 10 sampai 20, 3 closing. Karena cuma 35.000. Oke? Dan kalau sudah itu berarti apa? Dapat berapa? Dapat 35.000 kali 3. Itu sudah 105.000. Lumayan nggak? Tidak ada batas usia. Bu Dede ya, tidak ada batas usia. Tapi ya bukan balita ya. Balita nggak boleh ikut, balita nggak boleh ikut. Kalau batas usia akhir nggak ada, batas usia bawah ya yang minimal dia sudah apa ya 17 tahun, 16 tahun lah ya. Tapi kalau batas batas atas nggak ada, batas bawah ya jangan balita suruh ikut ya, nggak. Oke. Nah, ini secara cepat saya ingin sampaikan ya, dan ini adalah Bapak Ibu semua akadnya supaya very very clear, dan ini akan jualannya kayak kacang goreng, apalagi begitu Bapak Ibu bikin konten viral, nanya tuh dia pengen daftar diklat, dan ini akan terjadi, sudah dibuktikan mau daftar diklat. Bapak Ibu kebayang nggak kalau nanti kan target saya 20 juta, saya sudah hubungi asisten menteri untuk minta menterinya hadir. Oke, KDM menurut saya tinggal tunggu tanggal mainnya saja. Saya sudah, ini gerakan gerakan Jabar Jiro, gila loh ini, bener loh. Jabar Jiro nganggur, itu gila gitu ya. Pasti akan menarik perhatian. Ya sahannya Jabar Jiro gitu ya. Gubernur lagi kita sanggup bikin pengangguran nol. Iya ya nu bikin pencanakan Jabar nol pengangguran.
Ya biar ketemu. Dan benar, kita harus bikin nol. Kita harus buat Bapak Ibu, nggak ada pengangguran. Yang ada itu adalah yang dia tidak tahu informasinya atau dia malas. Kalau malas, masukin barang, selesai. Dan ini ada juga yang malas gitu ya. Malas kerja memang, malas melakukan sesuatu. Ya masukin barang biar kemudian jadi jangan pemalas. Kan begitu. Dan kebayang nggak 7 hari Bapak Ibu, silahkan pasarkan, diberikan hak eksklusif selama 7 hari memasarkan. Akadnya Bapak Ibu, penjualan pertama buat Bapak Ibu selama 7 hari ya, bukan 3 hari lagi nih, 7 hari. Penjualan pertama buat Bapak Ibu, ya. Oh iya, cadel memang saya. Ada yang baru sadar suara saya cadel ya. Jadi Bapak Ibu semua, penjualan pertama buat Bapak Ibu 100%, berarti 35.000. Penjualan kedua, setorkan ke Sekolah Bisnis Indonesia. Penjualan ketiga, 4, 5, 6, 7, pokoknya dalam 7 hari itu, ambil semua dah. Dahsyat atau dahsyat Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu serius, bahkan sehari 350.000 itu gampang. Ya, sehari kalau totalitas serius ya 100.000. Ini yang saya bilang, nggak boleh ada orang yang kemudian hari ini mereka nggak punya duit. Padahal mereka mau rajin, kecuali pemalas. Kalau pemalas ya susah, nggak mau lakukan apapun. Tapi kalau dia rajin, dia mau, nggak mungkin nggak dapat duit. Bayangin, jual apa yang 100% omset-omsetnya buat dia, betul nggak? Dan menjualnya sesuatu yang kemudian banyak yang kemudian membutuhkan sudah terbukti. Ya, bukan hanya yang nganggur, emak-emak segala macam pengen nih ikut konten diklat ya, diklat konten kreator dan afiliator. Oke. Nah, oke, saya jelaskan satu slide saja. Jadi Bapak Ibu semua, Bapak Ibu bisa nanti pakai konten saya atau Bapak Ibu bikin konten sendiri silahkan. Atau minta copywritingnya ke Pak Arya bagaimana menawarkan diklat konten kreator dan afiliator. Dari sekian banyak yang daftar ya dijelasin. Kalau Bapak Ibu nggak bisa jelasin, kami yang menjelaskan. Ya, kami yang menjelaskan supaya nanti Bapak Ibu semua akhirnya udah yang bersangkutan paham. 35.000 cincai lah gitu ya. Toh yang lebih dahsyat lagi yaitu bayangin, kita cuma minta kalau Bapak Ibu dari sekian banyak penjualan, satu aja penjualan kedua, setorkan ke Sekolah Bisnis Indonesia. Sisanya ambil semuanya. Oke, selama 7 hari. Saya lanjutkan dulu ya. Jadi, Bapak Ibu semua, siapapun yang mau ikut diklat konten kreator dan afiliator profesional selama 1 tahun ini gratis. Syaratnya membeli buku ini. Ya, ini judulnya. Saya mau selesaikan 6 hari lagi ya. Ya, konten kreator dan afiliator profesional masih pre-order. Tapi karena saya pengen akadnya very clear, orang keluar duit dapat sesuatu, maka dikasih lagi tambahan buku ya tentang teknik presentasi. Oke, presentasi efektif. Oke, nah harusnya buku-buku yang kemudian kami keluarkan itu harganya 350.000, tapi cuma cukup 35.000 dan nggak boleh dijual lebih dari ini. Tolong ya, tidak boleh dijual lebih dari ini. Jadi hanya 35.000 supaya nggak jadi alasan orang tidak daftar. Ya orang tuanya berhenti ngudut sehari aja bisa lah gitu ya buat anaknya kan begitu. Oke. Nah, ini saya ganti nih Bapak Ibu bukan 3 kali 24 jam tapi 7 kali 24 jam. 7 kali 24 jam hak eksklusifnya silahkan selama 7 hari hanya satu penjualan untuk Sekolah Bisnis Indonesia sisanya buat Bapak Ibu termasuk penjualan pertama tentunya ya supaya mulai menikmati lumayan dapat duit tapi tolong ya yang dapat duit jangan menang-menang baik kasih tahu Pak Arya alhamdulillah udah ada transferan alhamdulillah dapat segini supaya teman-teman kita di luar sana mereka terinspirasi bahwa ya nggak punya duit nggak ada masalah nggak ada urusan asal punya kemauan aja toh selama ini juga main gadget sudah punya kuota toh sekarang bisa kan status WhatsApp, kirim WA, nanti akan ada diajarkan lagi gimana sampai betul-betul bisa terjual. Dan ini insya Allah mudah kalau tahu caranya ya. Oke. Dan ini khusus nih, spesial. Coach, itu kan asik banget ya. 7 hari, bukan 3 lagi, 7 hari, tapi bisa jual seumur hidup buku tersebut 100% buat saya. Iya Bapak Ibu. Bapak Ibu kalau jual buku di TikTok, Bapak Ibu, ambil sebagai Bapak Ibu affiliate TikTok, itu cuma 10%. Ini 100%. Maka saya tanya Bapak Ibu, enak 10% apa 100%? Tolong dijawab dulu. Enak 10% apa 100%? Tolong dijawab. Ya, karena bingung saya begitu ada yang keluar. Oh, ini memang attitude-nya ya.
Allah mau kasih berkah, keberlimpahan. Jual tuh. Sesuatu yang gampang banget asal mengkomunikasikan dengan tepat. Ingat ya, ikan aja nih, ikan. Ikan diolah sedemikian rupa. Jos Markojos, Tok Markotok misalnya, nggak apa-apa lah, yang tradisional. Pesmol gitu ya. Ikannya ikan pesmol, pokoknya enak banget. Pesmolnya tuh pesmol ikan laut saya sukanya. Kembung di pesmol, dan itu Tok Markotok, Jos Markojos. Itu kalau ada kucing, ya, denger masakan ibu-ibu nih, kalau ibu yang masak, waduh, udah harum enak banget gitu ya. Nah, kalau ikan itu dikasih ke kucing, kira-kira dimakan nggak? Dimakan apa rebutan kalau banyak kucingnya? Kalau banyak kucing rebutan nggak Bapak Ibu? Tolong dijawab dulu. Mbak Vika ketinggalan jauh. Masa mas tulang-tulangnya? Iya, rebutan. Tapi kalau Bapak Ibu kasih pesmol ini yang sudah begitu lezat gitu ya, dikasih ke burung piit dimakan mol. Makanya peluang ini dikasih ke orang yang negatif Bapak Ibu. Aduh, saya kasihan kalau itu adalah kiriman orang tuanya, itu ujian buat orang tuanya. Punya anak yang dimasukin grup langsung keluar. Dikasih hal yang positif, kasih komentarnya begini gitu ya. Kebayang kalau tadi saya buka grupnya komentar-komentar negatif, kebayang nggak kalau dia tahu, ya Allah, Allah sudah ya menggerakkan hati saya mau bantu banyak orang termasuk yang bersangkutan, dia mencibir, kebayang nggak? Tapi buat saya senyum kan, mencibir, kasihan orang seperti ini hidupnya kasihan, ya. Bayangin ada berkah yang mau diberikan kepadanya, dia mencibir kepada orang yang berusaha memberikan kebaikan itu. Tapi saya tersenyum, ya udah, ya itulah kehidupan Bapak Ibu, ujian buat semua pihak termasuk saya gitu kan. Halo, kalau saya sapa halo jawab hai. Nama bukunya sama dengan nama bukunya sama dengan tema diklat. Konten kreator dan afiliator profesional. Konten kreator dan afiliator profesional. Semua hal sudah ada di Pak Arya. Slide-nya juga sudah ada gitu ya. Cuma ada yang diganti. Tadi saking saya jawabin orang segala macam nggak sempet saya ganti slide aja nggak sempet ganti tanggal bayangin ya. Ya sudah. Iya, Nabi saja dicibir. Betul, betul. Saya wah jauh gitu ya. Nabi saja tidak dipercaya di wilayahnya ya. Kenapa Rasulullah hijrah gitu kan? Nggak dipercaya sama pamannya, nggak dipercaya sama orang di wilayahnya. Tapi ya, ya udah, itulah kehidupan. Itulah kehidupan. Bagi saya ya, karena niat saya baik ya sudah nggak apa-apa. Nanti masih banyak tuh. Keluar 3 masuk 30. Keluar 30 masuk 500. Seperti itu yang akan terjadi. Jadi, bagi Bapak Ibu, nah ya. Jadi kalau mau coach itu kan cuma 7 hari. Habis itu stop dong saya punya penghasilan. Nggak bisa lagi saya jualan. Kan cuma 7 hari. Oke, kalau Bapak Ibu mau punya hak jualan seumur hidup, ya, mau jual hak seumur hidup silakan jual berapa. Itu harusnya bayarnya 2,5 juta. Tetapi hanya untuk 30 tercepat. Saya nggak pakai jam, ya. Pokoknya begitu orang ke 30 terpenuhi Pak Arya, orang ke 31 dia belinya bukan lagi 50.000. Oke? Tapi double 100.000. Tapi Bapak Ibu 100.000 pun itu udah mbahnya murah. Bayangin beli buku, dapat pelatihan, ikut diklat setahun gitu ya. Kan begitu, dapat bukunya, dapat diklatnya, dapat hak jual bukunya ya seumur hidup. Bayang nggak kalau Bapak Ibu serius 1.000 orang daftar lewat Bapak Ibu itu mudah karena target kita 20 juta. Ingat target kita tuh 20 juta ya. Dan nanti kalau selesai di Indonesia 20 juta, saya mau bikin versi bahasa Inggris. Kita ke luar negeri. Ya, ada 8 miliar penduduk bumi Bapak Ibu. Jangan takut tentang pasarnya. Oke? Nah, jadi manfaatkan ini bagi yang punya uang. Coach, kalau saya nggak punya uang bagaimana? Ya jual aja ya 7 hari. Paling bedanya nanti belinya sudah 100.000 atau 150 atau 200. Kan begitu aja. Tapi tetap kalau 7 hari bisa dapat cuan 1 juta, ya cincai lah gitu kan. Oke, tapi kalau mau masih dapat harga 50.000, itu sudah hanya dibatasi sampai 30. Dan setahu saya, ini sudah berapa Pak Arya? Pak Arya yang tahu. Pak Arya boleh dibuka. Boleh dibuka mute-nya. Sudah berapa dari 30 yang ditargetkan, sudah berapa yang kemudian membeli hak eksklusif jualannya? Berapa Pak Arya? Lama sekali. Pak Arya, suara saya dijawab dulu deh. Halo? Di chat deh, di chat.
Varia monitor. Nah, suaranya nggak kedengeran. Aduh, ampun. Sudah berapa orang yang daftar dari 30? Kok lama sekali jawab itu aja? Waduh, aduh, gregetan tadi. Oh, 10. Jadi space-nya 20 orang lagi ya. 20 orang lagi yang jangan kemudian minta di harga yang sama dengan hari ini ya. Hari ini 50.000 hak menjual eksklusif seumur hidup. Oke? Oh ya, sedikit informasi sebelum saya akhiri Bapak Ibu semua. Sebelum saya akhiri, jadi syarat diklat itu harus mengikuti pradiklat. Pradiklat itu akan kita selenggarakan hari Sabtu di Hotel Promenade, ya. Dan coach bayar nggak? Itu bukan hotel nenek moyang saya, Bapak Ibu. Ya, yang saya sebagai narasumber, saya bayar juga 100.000. Saya sebagai narasumber loh, bayar loh. Kenapa? Kan saya juga harus makan di situ gitu ya. Oke, jadi Bapak Ibu semua, sahabat-sahabat semua, ya syarat. Nah, untuk ke hari Sabtu Bapak Ibu bisa jualan. Plus satu lagi, kalau semalam saya sudah jelaskan, tapi waktunya tidak saya jelaskan di kesempatan pagi ini. Mungkin nanti malam lah saya jelaskan lagi ya. Jadi bagaimana Bapak Ibu bisa dapatkan 3 juta ya? Bagaimana caranya Bapak Ibu bisa dapatkan 3 juta sehingga kalau nanti tanggal 17 Agustus harus ikut di hotel bintang bayar 800.000 mah cincai lah gitu ya. Karena dapatnya 3 juta. Mau atau mau? Saya tidak hari ini ya. Tidak pagi ini. Nanti insya Allah nanti malam saya akan jelaskan lagi terkait dengan proposal-proposal yang ada di mana Bapak Ibu bisa cari sponsorship. Bahkan ini dahsyatnya nih. Ini gila memang. Kadang-kadang saya ditanya sama istri, serius itu dikasihin semua? Ya serius lah. Jadi, Bapak Ibu, sponsorship itu bisa buat perusahaan besar, bisa buat UMKM. UMKM itu mau nggak kalau ada UMKM yang kemudian ada nggak UMKM yang ingin bisnisnya dikenal lebih banyak orang? Mau nggak ada UMKM itu eh, tanggal 5 Pak Urip, tanggal 5 di Hotel Promenade itu 100.000, saya juga bayar 100.000 ya. Itu hanya untuk hotelnya, makan siang dan satu kali coffee break, bahkan nggak bisa dua kali coffee break ya. Nah, ketika Bapak Ibu tawarkan, mau nggak produknya, bisnisnya itu dipromosikan 1.000 orang. Syaratnya, syaratnya dia cuma bayar 300.000. Oke? Jangan dikasih dulu 300.000. Dia sanggupnya berapa? Karena bisa jadi, oh sanggup saya bayar 3 juta. Ya sudah, bayar 3 juta itu 100% buat Bapak Ibu. Dahsyat nggak? Dahsyat nggak Bapak Ibu? Aduh, ini kadang-kadang ya. Coba, sebentar-sebentar. Paham nggak Bapak Ibu? Saya tambah 3 menit deh. Jadi ada spot, ada nanti proposal sponsorship, ya, proposal sponsorship, di mana Bapak Ibu bisa tawarkan. Perusahaan besar ada, kalau dari perusahaan besar kita kasih space 10%. Karena kan banyak yang harus apa, dieksekusi, biayanya tinggi itu. Tapi kalau buat UMKM, Bapak Ibu bisa tawarkan ke mereka 300.000 dan kelipatannya. Jangan kasih dulu 300.000-nya karena kita nggak tahu. Jangan-jangan dia sanggup bayar 3 juta. Ya sudah, ambil terima 3 juta, itu buat Bapak Ibu semua. Dahsyat nggak? Ya, dan dia dapat benefit apa? Satu benefitnya, dia boleh juga jadi peserta, ya, dia jadi peserta spesial di diklat, tapi bukan diklat yang bayar di hotel itu, karena itu harus tambahin lagi 800.000 Bapak Ibu ya. Kecuali Bapak Ibu hitung lagi, oh kalau sekian ya dia masuk bisa ikut jadi peserta. Oke, yang kedua dia akan dipromosikan oleh 1.000 peserta, ya, oleh 1.000 peserta produk dan bisnisnya akan dipromosikan. Yang ketiga, inilah tugas Bapak Ibu ya, bantu bikin konten. Dan ini kita bantu semua juga supaya minimal ketika dia investasi bayar 300.000 misalnya, maka kita akan dalam proses 1 tahun ya, itu mungkin terlalu lama 1 tahun, hitungannya beberapa bulan aja sudah, sebetulnya bahkan bisa jadi 1 bulan aja selesai. Bagaimana ketika dia keluar 300.000, itu dia dapat omsetnya 5 kali lipat, 5 kali lipat dari 300.000, berarti 1,5 juta. Dahsyat nggak Bapak Ibu? Dahsyat apa dahsyat? Dahsyat apa dahsyat? Dan uangnya buat Bapak Ibu. Ya, uangnya buat Bapak Ibu. Sampai plafon 3 juta, semua ambil.
Semua ambil Bapak Ibu. Kalau ada lebih dari situ, maka itulah yang dimasukkan ke Sekolah Bisnis Indonesia. Ya, seperti itu ya. Oke, jadi nanti ada sponsorship Bapak Ibu bisa dapat dari jualan yang tadi sebetulnya jualan buku ya, jualan buku apalagi punya hak eksklusif seumur hidup. Duh, kalau saya bilang daripada Bapak Ibu puasa setengah hari. Tuh coach punya cuma 50.000, ya nggak apa-apa. Nanti aja kalau jangan maksain diri ya, jangan memaksakan diri. Tapi sahabat-sahabat semua, saya kasih tahu begitu orang ke 30 ini tidak lagi 50.000, tapi 100.000. Saya sudah kasih tahu dari sekarang. Hak eksklusif jual seumur hidup 100% buat Bapak Ibu semua. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke Pak Arya. Bila taufik walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang belum like, follow, ya konten terakhir, dua konten terakhir yang saya bikin konten adalah tentang program Jabar Jiro nganggur. Karena itu akan ledakan luar biasa insya Allah ya. Jabar Jiro nganggur, menuju Jabar yang bebas pengangguran, menuju Jabar yang tidak lagi ada orang yang tidak punya uang, menuju Jabar yang hidupnya sejahtera. Barulah kita bisa sebut Jabar istimewa. Bila itu ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Pak Arya. Silakan Pak Arya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat. Terima kasih juga buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Jadi yuk silakan Bapak dan Ibu dimanfaatkan program bersama Coach Hidayat dan juga Sekolah Bisnis Indonesia di pagi hari ini. Ingat ya, diklat gratis. Wah, kok bayar? Diklat itu gratis, tapi ada syarat dan ketentuannya itu hanya beli buku. Acara diklatnya gratis ya. Terus nanti Pradiklat juga yang di Hotel Promenade di Jalan Ciamplas itu juga gratis. Cuman hanya bayar hotel itu juga buat makan Bapak Ibu sendiri dan coffee break buat Bapak Ibu sendiri. Jadi acara kita semua gratis. Nah, untuk orang-orang yang misalnya ada kendala dengan keuangan untuk bisa mendapatkan bukunya tadi itu udah ada akad tuh. Silakan jual dulu. Nah, copywriting nanti ada saya disiapkan. Nah, kalau ada yang beli itu penjualan pertama buat Bapak dan Ibu, penjualan kedua buat SBI. Dan itu selama 7 hari. Itu yang harganya 35.000. Kalau misalnya pengen jual nanti selamanya, itu promo masih di pagi hari ini kita buka 50.000 sampai sekarang baru sekitar 10. Nah, saya belum cek lagi, udah ada yang japri juga. Itu dibatasi 30. Jadi silakan Bapak dan Ibu yang tercepat yang dimanfaatkan program hari ini silakan dihubungi hubungi yang mengundang atau ke nomor 085137200518. Jangan sampai ngomong, "Hah, bayar?" Enggak, Bapak dan Ibu. Tinggal kalau misalnya mau dimanfaatkan, mau bukunya, ya tadi Bapak Ibu bisa jual dulu, dapat duitnya lagi gitu kan. Jadi silakan dimanfaatkan. Sekali lagi, nanti ada Zoom berikutnya sampai ketemu lagi dan silakan dimanfaatkan sekarang eh, saya cek masih banyak yang japri nih. Jadi dibatasi ya 30. Segera hubungi di 085137 jadi salah deh. 37200518. Silakan segera chat di WA tersebut. Saya pamit undur diri. Sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Hidayat, terima kasih buat Bapak dan Ibu yang sudah hadir di pagi hari ini. Hatur nuhun.